Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Isna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Wahabi dan penyimpangannya. Baik, di sini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama, sejarah kemunculan Wahabi, kemudian siapa Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian ada Wahabisme dan kelompok-kelompoknya, kemudian yang terakhir adalah aliran Wahabi dan penyimpangannya. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang sejarah kemunculan Wahabi. Golongan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintah Sultan Salim 1204 hingga 1222 Hijriah. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari musyrik. Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya menganggap 600 tahun umat manusia dalam kemusyrikan, dan dia datang sebagai mujaddid yang memperbaharui agama mereka. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi lahir pada tahun 1115 Hijriah di pedesaan Al-Uyainah. Beliau pertama kali menyebarkan ajaran Wahabi di daerah Huraimalah. Sejak Muhammad kecil, ayahnya sudah mempunyai firasat buruk dan sering mengingatkan masyarakat dari kejahatan Muhammad. Ia mulai mengkafirkan umat Islam yang ziarah kubur. Mereka hanya bertawasul, dan ia membalikkan ayat yang sebetulnya turun sebagai peringatan untuk kaum kafir. Sebagai peringatan untuk kaum kafir, ia pergunakan ayat ini untuk mengkafirkan umat Islam. Kemudian yang kedua adalah aliran Wahabi dan penyimpangannya. Wahabi merupakan sekte atau aliran dalam Islam yang penamaannya dinisbatkan dari nama pendirinya, yakni Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman An-Najdi. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini menyebut diri mereka dengan nama Al-Muwahhidin, kaum yang tauhidnya bersih. Untuk menarik simpati umat Islam, Wahabi berupaya mengusung platform dakwah yang terpuji, yakni mengklaim mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul, berijtihad sendiri, memerangi syirik, penyembahan berhala, membersihkan dari bid'ah dan khufarat. Ajaran Wahabi masuk ke Indonesia melalui kaum Padari di Minangkabau. Wahabi telah menyimpang dari jalur umat Islam dengan mengkafirkan orang yang beristighosah kepada Rasulullah dan bertawasul setelah wafat. Beberapa penyimpangannya: membagi tauhid kepada 3 kategori, yakni rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki, dan mengatur langit dan bumi serta seisinya adalah Allah saja. Tauhid uluhiyah yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditunjukkan kepada Allah. Tauhid asma wa sifat yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan arti literal zahirnya yang telah dikenal di kalangan manusia. Sering bertanya di mana Tuhan, meyakini Tuhan memiliki tangan, kemudian meyakini Tuhan punya muka atau wajah asli, kemudian meyakini Tuhan memiliki jari jemari, Tuhan memiliki tempat, Tuhan mempunyai lambung, dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang sering sekali kita dengar oleh kaum Wahabi ini sendiri. Dan penyimpangan-penyimpangan ini sudah banyak menyebar di lingkungan kita. Nah, hal ini yang perlu kita waspadai agar kita tidak mudah terpengaruh oleh seruan-seruan mereka. Karena apa yang
yang mereka katakan seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian Wahabisme dan kelompok-kelompoknya di Indonesia. Wahabisme juga dikenal dengan istilah Salafi, sebab pengakuan mereka yang berdakwah di atas manhaj salaf. 3 madrasah yang paling dominan saat ini adalah Salafiyah di Arab, Yaman, dan Yordania. Paham yang masuk ke Indonesia bermacam warna. Warna yang paling asli ialah dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang dibawa oleh ulama Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Paham Salafiyah juga berpengaruh secara relatif terhadap organisasi-organisasi di Indonesia, misalnya Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan Indonesia, dan Al-Irsyad. Di era modern, Salafiyah masuk di Indonesia melalui beberapa jalur, antara lain buku, media, proses pendidikan, kerjasama kelembagaan, dan jalur gerakan dakwah Salafiyah. Hal ini sudah banyak sekali menyebar di sekeliling kita, dan ini perlu kita tahu dan waspadai. Dan itulah tadi penjelasan singkat terkait Wahabi dan penyimpangannya. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita pelajari sama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.